bagaimana saya menciptakan sebuah wisata ini ya, wisata desa, wisata apa yang ada di desa. Bukan desa wisata. Bukan desa wisata. Apa bedanya wisata desa sama desa wisata? Iya, beda banget dong. Kalau desa wisata banyak dibikin-bikin, diada-adakan. Dibuat-buat sedemikian rupa. Gapura digawe, tempat foto digawe. Itu desa wisata. Desa wisata. Kalau saya wisata desa, wisata apa yang ada di desa. Ya dengan kehidupan desa itu sendiri, dengan apa namanya kehidupan keseharian itu sendiri. Jadi dengan masih keotentitas sendiri. Jadi aktivitas masyarakat, sedang mau ke pasar, sedang mau ke sekolah, sedang mau ke sawah, sedang ada di dapur, sedang ada di dan dalam perjalanan ketika naik sepeda dari satu titik ke titik lain ketemu mereka, berhenti menyapa, berhenti disapa, bercerita, menyampaikan apa yang menjadi sebuah kehidupan sendiri. Itu baru nggak saya wisata desa dengan desa wisata. Mentowil, apa kabar Mas Towil? Kabar baik. Berapa lama kita nggak ketemu ya? Aduh, 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 tahun ya. Tapi gue datang pertama ke sini tuh, seingat gue tahun 2009 ya. Masih ingat banget ya? Masih ingat banget. Itu jadi momen aku ngerasa ini ada orang gila di Jogja yang ngumpulin sepeda sampai ratusan, dan waktu itu jadi percakapan kan, karena gelombang orang bersepeda kan kayaknya puluhan tahun ganti. Iya, betul. Gimana ceritanya Mas Towil sampai punya kegemaran dengan sepeda? Ya suka ya pastinya ya. Suka yang pastinya adalah sederhana. Sepeda bisa bergerak karena kita gerakkan. Gerakan dengan kayuhan, dengan imajinasi, dengan pemikiran, kemudian juga dengan wawasan, kemudian dengan hati. Wah, itu. Kalau tadi singgung soal hati kan. Ini kan upaya yang panjang nih ya Mas Towil ya. Tapi orang ngelihatnya kan sekarang, wah Mas Towil sukses tuh pakai sepeda dan dapat bisnis dari situ. Tapi perjalanannya sebenarnya kan nggak sependek itu kan, panjang. Gimana ceritanya? Panjang banget. Gimana cerita sampai ketemu sepeda dan kemudian menjadikan ini kesempatan untuk menghidupi masyarakat di sini? Nah ini, jadi kala itu memang suatu proses yang bukan tiba-tiba, tapi memang dibutuhkan sebuah wawasan dan cara pandang dan keinginan dan ya motivasi yang sangat tinggi, kemauan. Awal-awal itu. Awal-awal. Saya bisa masuk di sebuah restoran yang mana di situ ada turis mancanegara. Itu wah, dunia kebuka sangat luas, sangat lebar. Padahal jauh kemana-mana. Tetapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Memacu saya untuk segera bisa. Ya, ini belajar dong. Itu motivasi awal. Motivasi awal. Belajar dengan ya ada kamus, saya selalu bawa kamus, kemudian juga langsung dengan bawa sama tamu. Kalau nggak tahu saya kamusnya berjalan, kamusnya ya ada itu, orangnya itu menjadi kamus. Dia tulis, saya hafalkan, ya kayak mengukir di atas batu toh. Dari tamu yang belum saya kenal, tiba-tiba saya mengenalkan. Entah dari nama, entah dari negara mana, entah dari apa yang saya akan bicarakan itu disampaikan. Kalau saya nggak bisa bertanya ya dia menulis, walaupun saya sudah menyiapkan dengan keterbatasan. Awal-awal itu. Tapi emang tamu-tamunya umumnya orang asing? Orang asing dari tahun 94. Mulai 94? Tahun 94 itu di Candi Prambanan. Waktu itu saya sebagai waiters di Ramayana Ballet. Nah, itulah saya awal bersentuhan dengan para wisatawan mancanegara. Nah, itulah yang membuka mata hati saya, kemudian wawasan, kemudian pandangan jauh ke depan. Itu. Mau jadi apa saya nggak tahu, yang penting saya belajar dan mengenal dan koresponden. Ketemu kemudian jadi sepeda untuk sarana yang sekarang jadi disebut wisata desa atau desa itu masih jauh itu tahun 94, sedangkan Towil Fit dari tahun 2008. Wow, ada jedanya kan panjang, 12 tahunan lebih ya. Nggak tahu kalau 2008 mau seperti ini, tetapi proses yang sebelumnya itu yang membuat saya harus tadi berpikir bahwa kalau saya hanya seperti ini nanti tidak bisa melangkah yang lebih jauh dan yang pastinya bagaimana bisa bermanfaat banyak orang. Bermanfaat kan banyak hal, banyak cara, banyak cara pandang seperti itu. Ya udah ngalir aja dulu, belajar dulu dengan orang-orang yang memang
punya kompeten dan punya suatu inspirasi, punya wawasan, punya keilmuan, punya cara Itu dipupuk aja dipupuk aja di terus. Mas Tauhil. Jadi saya tidak membeda-bedakan, saya bergaul dengan siapapun. Ya itu cara saya. Terus sampai ketemu kemudian kerja di Prambanan Ballet itu kan, terus kemudian kan keluar dari situ dan memulai sesuatu itu gimana keberaniannya muncul? Iya, karena saya bukan merasa ya, kok dirasa banyak orang tuh kok kamu harus pindah ke hotel karena bahasamu udah mulai bagus, sudah mulai bisa komunikasi dengan orang-orang luar, dengan ya pokoknya mampu banget lah dengan secara aktif pasif, keaktifanmu untuk berbahasa itu nyambung gitu loh. Kemudian akhirnya udah ini ada kesempatan tawaran bekerja di sebuah hotel bintang 4, kemudian di situ menjaga drugstore. Wah, menarik ini. Akhirnya jadi dari Ballet Prambanan hotel untuk jaga drugstore. Menjaga drugstore, dan itu adalah tidak keluar dari bahasa Inggris, itu masih benar-benar nyambung. Masih benar-benar masih selaras banget gitu loh. Padahal di situ yang dijual itu ya jualan barang-barang kelontong kebutuhan sehari-hari, tapi saya tidak melihat dari itu. Ya sebuah di hotel, apalagi di hotel kan juga banyak tamu asing ya. Tamu asing, relasi, kemudian di situ juga ada banyak pengusaha, ada banyak lah. Berapa tahun di drugstore? Lumayan lama, 5 tahun. Oh, 5 tahun. Itu kalau 5 tahun, kalau sekolah kan juga udah harus pinter ya. Ya udah, 5 tahun. S1 lah paling ya. S1 ya. Akhirnya kan ditemukan juga, jadi malah keluar dari itu saya udah belajar tentang handicraft. Oh, oke. Jadi kecakapan bahasa ditambah kemudian kemampuan bangun jaringan ditambah handicraft. Handicraftnya apa bikin apa? Handicraftnya waktu itu dengan natural. Handicraft yang berbahan dari pandan, dari anyaman-anyaman dari bambu, kemudian dari aluminium, kemudian dari batu. Itu ada dibuat suatu craft. Nah itu saya belajar dengan hal itu karena tadi ada pengusaha yang waktu itu dari Korea sudah kenal dengan saya. Jadi menginap di hotel itu, kemudian koresponden ternyata pengusaha. Jadi dia pengusaha mencari craft-craft yang ada di Yogyakarta. Pas lah. Lewat Mas Tauhil. Lewat saya gitu. Di situ saya diberikan suatu kepercayaan yang sangat tinggi banget. Saya pagi kerja di hotel itu, pagi saya di craft, malamnya di hotel, di drugstore itu. Nah itulah menjadikan sebuah pintu-pintu informasi yang sangat luar biasa bagi saya. Jadi saya di situ belajar dengan banyak hal di situ itu. Ya dengan tukang becaknya, ya tentang karyawan hotel itu sendiri, dengan ya semua para tamu-tamu yang ada di situ. Ternyata juga membuahkan hasil yang signifikan juga. Jadi di Ballet tadi berapa tahun? Prambanan itu 1,5 tahun. 1,5 tahun, terus 5 tahun di drugstore. 5 tahun di drugstore. Terus kemudian tiba-tiba beralih lagi nih kan, punya kecakapan bahasa, jaringan terbentuk, handicraft ngerti. Terus mau memulai hidup di desa itu kapan berpikir? Itu sudah, kalau hidup di desa saya sudah di desa. Memang setiap harinya saya hidup di desa. Jadi dulu saya ditinggal di daerah Janti, kemudian saya hijrah setelah menikah tinggal di Sentolo ini. Di sini. Desa yang sangat asri ini, dengan banyak potensi-potensi yang sangat-sangat luar biasa. Bagi saya adalah melihatnya kalah dari kacamata wisata, dari kacamata dunia. Karena saya berkecimpung dengan orang-orang dunia yang notabene adalah mereka orang-orang yang sangat-sangat sibuk, sangat-sangat yang tidak pernah menyentuh kearifan lokal, kearifan desa, kemudian potensi-potensi yang ada di desa ini. Nah itu dilihat Mas Tauhil sebagai sesuatu yang otentik yang bisa ditawarkan ke mereka. Dan mereka betul. Ini dari kacamata saya yang memang juga punya pandangan jauh ke depan. Jadi artinya bahwa saya orang desa yang hidup di desa dan saya bergaul dengan orang-orang kota. Tetapi orang-orang kota juga harus melihat kehidupan yang real orang-orang desa ini, seperti itu. Nah, untuk kemudian menjadikan sepeda sebagai sarana untuk mempertemukan kebutuhan orang-orang kota dengan potensi yang ada di desa, itu kapan mulai muncul? Mulai muncul. Jadi ketika saya di hotel, kemudian saya bekerja sebagai agent, buyer agent, kemudian saya sempat agent dari drugstore. Jadi dari drugstore itu saya ditangkap oleh orang Filipina. Ditangkap karena berbuat jahat? Bukan, ditangkap karena mungkin punya suatu informasi tentang craft yang ada di Yogyakarta dan Indonesia. Karena saya sangat rajin banget dengan mendatangin pameran-pameran yang ada di Indonesia.
entah di Jogja, entah ada di Semarang, entah ada di Jakarta, entah di Surabaya, saya sangat getol banget dengan informasi. Jadi direngkuh sama orang Filipina untuk jadi agennya dia atau? Saya sebagai research and develop. Jadi saya mengetahui banyak belajar tentang tentang kulit, tentang batu tadi, tentang aluminium, tentang koper, tentang anyaman, tentang bahan-bahan yang ada di sekitar ini. Jadi itu ini mungkin bisa dijadikan sebuah eksperimen ataupun saya rengkuh dengan menjadi karyawan seperti itu. Akhirnya saya pindah di hotel 5 tahun, akhirnya saya pindah di perusahaan namanya Tala Indo. Punya orang Filipina di situ itu. Jadi saya 3 tahun sebagai karyawan. Karyawan di perusahaan di handicraft dan furniture itu, seperti itu. Dari setelah itu baru keluar dari itu semua dengan bekal di balet, bekal di drugstore, bekal di agent tadi. Ya, yang pasti bahasa tidak hilang. Kemudian juga saya waktu di hotel itu juga kenal dari travel agent, dari perhotelan itu sendiri. Jadi orang-orang wisata juga sudah lekat banget dengan dunia itu. Jadi akhirnya itu timbul setelah muncul sebuah ide-ide untuk bersepeda itu ketika bekerja terus kena deadline terus hampir setiap hari dari tahun 2000 kena deadline kan. Kalau bisa di handicraft kan order ini baru datang, kemudian itu udah produksi, ini sampel lagi masuk, kemudian pengiriman terus berputar-putar. Wah, ini kalau bekerja terus ya bahaya juga. Harus lelah, ada lelah, pikiran juga lelah. Jadi juga kita harus juga diimbangi sebuah pemikiran-pemikiran yang fresh. Ya kita harus pergi kemana, entah ke gunung, entah ke pantai, entah ke kegiatan-kegiatan yang lain. Nah saya bingung nih mau kemana, memilih motor-motoran, banter-banteran, bukan jiwaku. Ya udah akhirnya sepeda ondel, tua lagi. Jadi udah mengkerucut ke sepeda dan tua. Jadi nggak hanya sepeda ya? Tidak hanya sekedar sepeda. Sepeda tua lagi. Wah, ini juga punya histori yang sangat luar biasa, sangat tinggi dan sangat ini kalau melekat dengan masyarakat. Melekat dengan masyarakat. Ya akhirnya ini sepeda akan menjadi sarana yang memang akan lebih membumi. Tahun berapa Mas Tol punya itu tahun pertama? 2000. Tahun 2000 saya main sepeda. Ontel. Satu sepeda saya waktu itu saya putar-putar di kota gede. Kemudian saya mulai mencintai karena banyak sekali orang-orang yang bersepeda di sekitar Yogyakarta dan dimanapun bersepeda. Bersahaja banget, simple banget, sederhana banget. Tetapi di balik itu juga mahalnya minta ampun. Oke, nggak masalah. Artinya bahwa dibutuhkan sebuah hobi itu kita harus mengorbankan. Artinya juga harus benar-benar pasti menabung. Ada perjalanan-perjalanan yang memang itu membuat suatu rohnya seperti itu. Bawa kesenangan juga kan, kebahagiaan. Akhirnya saya punya 1 sepeda, 2 sepeda, 3 sepeda. Sekarang berapa? Kurang lebih 100 unit. Ontel semua kayak gini nih. Ontel semua. Kenapa kok ontel yang dipilih dan jadi sarana? Kan kalau lihat orang kan susah, jadul dan sebagainya, enggak gimana? Saya enggak. Ya, yang pasti adalah dengan kesederhanaan itu tapi ada punya suatu pesan yang luar biasa di dalam karakter sepeda itu sendiri. Bersepeda, keringat bercucuran, kemudian panas, kemudian di situ adalah kesehatan. Di situ timbul sebuah interaksi sosial masyarakat. Itu terbentuk dengan lambat. Kemudian jadi bahwa potensi yang ada di sekitar ini adalah sekitar desa atau sekitar kita itu luar biasa yang harus disampaikan. Dan dibekali oleh sebuah koneksi yang memang udah terbangun sudah lama itu ini saatnya untuk memberikan sebuah edukasi realita kehidupan yang nyata dengan kehidupan di desa. Titik di mana Mas Towil kemudian melepas semua, tadi udah ada jaringan, udah ada kemampuan berkomunikasi, lalu ngerti bagaimana memanage handicraft dan sebagainya, lalu itu gue stop semua dan gue mau mulai dari sepeda ini sebagai sarana untuk penghidupan. Itu kapan? Ya ada pilihan. Pilihannya adalah ini lebih nyaman. Dan ini juga menghasilkan. Lebih nyamannya kenapa? Nggak ada deadline tadi? Nggak ada deadline. Nggak dikejar-kejar. Nggak dikejar oleh waktu. Lebih slow gitu ya? Lebih slow banget. Jadi benar-benar enjoy banget. Tapi income-nya? Income-nya sangat menjanjikan. Ini perlu diungkap. Kan ada pilihan kan? Iya, betul. Kalau nggak ada pilihan nggak mungkin dan saya pertahankan dan saya jadikan sebuah penghidupan passion akhirnya jadi menjadi sebuah hadiahnya adalah passion. Wah ini ternyata yang selama proses yang panjang ini ternyata semeleh di sini atau duduk di sini
tetapi juga tidak bisa tinggal diam dong pastinya seperti itu. Jadi harus menggali terus. Karena bagaimanapun juga nanti pemikiran saya adalah lebih bermanfaat banyak orang. Tidak hanya buat diri sendiri, nggak boleh. Harus saya gembira juga masyarakat juga harus gembira. Artinya seperti itu. Jadi akhirnya ya udah mengalir. Kan di awal ada pilihan nih, Mas Toil bisa bekerja sebagai tadi ya di agent, lalu di hotel, drugstore dan sebagainya. Tapi Mas Toil itu bukan pilihan gue deh. Gue memilih ini dengan resiko pasti kan. Awal-awal kan nggak langsung tiba-tiba menjanjikan ya. Oh enggak. Nah, itu gimana sampai kemudian Mas Toil bisa bertahan dan kemudian sekarang bisa otomatis atau naturally bisa jalan? Waktu itu pemilihan ada dua pilihan yang memang berat sekali. Karena waktu saya masih konsisten dengan handicraft dan furniture. Karena itu menjanjikan juga. Karena menjanjikan juga, tapi efeknya adalah waktu yang memang benar habis di situ. Dan deadline tadi. Deadline lagi. Kejar. Tapi di situ memang dari saya keluar dari perusahaan selama 3 tahun. Jadi 3 tahun saya di perusahaan itu, saya mulai sendiri. Jadi saya melayani para tamu-tamu yang dari luar juga, dari Spanyol, dari Australia, dari Belanda. Belum masih handicraft. Nah dari situ akhirnya saya bisa memilih. Karena di situ kan saya membuat waktu sendiri, gaji sendiri, memanage sendiri. Semua sendiri. Jadi segala resiko kita hadapi. Oh itu kayak belajar untuk masuk ke sepeda ini? Betul banget. Jadi akhirnya, wah ternyata begini punya sepeda. Setelah bersepeda ini, tetapi saya memang tadi udah terbentuk sebuah koneksi yang keluar terus ya. Jadi saya akhirnya ketemu agent yang ada di Eropa yang memang agent senior yang waktu itu datang ke Yogyakarta mengantar tamu-tamu yang grup yang ada berwisata di Yogyakarta. Disitulah saya ketemu. Jadi waktu itu saya memang udah masih kerja sebagai agent loh ya. Ketemu beliau. Craft lagi. Ketemu tiba-tiba beliau namanya almarhum Karel van Bekom itu. Ini Toil ya? Ya Om, saya bilang gitu. Panggilnya Om, padahal udah sangat senior. Pertanyaan pertama apa? Pekerjaanmu apa? Padahal saya kerjaannya adalah handicraft. Tapi saya nggak jawab handicraft. Loh, pekerjaanmu apa? Bersepeda Om. Maksudnya? Oh itu udah keluar begitu aja? Udah keluar begitu aja. Karena saya udah tahu kalau beliau itu senior banget dengan wisatawan. Jadi sudah orang-orang Eropa yang ditanganin gitu loh. Saya tahu banget dia beliau adalah guide senior tour leader untuk Eropa di Indonesia. Pekerjaanmu apa ditanya? Bersepeda Om. Maksudnya? Ya bersepeda Om di alam pedesaan yang disajikan dengan sepeda tua yang berbagai merek itu loh. Mereka terkenal tuh Om jadi Gazelle, Vongers, Batavus. Loh, kan juga iya sangat familiar. Wah itu kan keren banget di desa ya. Iya. Oke. Saya bukan nggak menjanjikan loh ya. Saya kenalkan agent saya yang ada di Eropa. Padahal itu belum siap juga. Belum. Cuma omongan aja. Terus gimana? Tapi saya udah tahu dengan kehidupan alam desa ya. Artinya bahwa karena tinggal di sini kan. Tinggal di desa, kehidupan yang selama itu memang di desa ya. Berkecimpung di desa akhirnya tidak ada janji-janji waktu itu ya tahun 2007 ketemu, kemudian 2008 ketemu, akhirnya udah settle di situ. Jadi saya tamu. Tidak dikasih tamu. Jadi ada 6 tamu waktu itu. Jadi pertama kali. Jadi jangankan masyarakat, keluarga saya nggak tahu kok. Tapi pemikiranku adalah kemarin itu adalah saya melihat sepeda banyak banget di Jogja, entah di kolektor, entah di para pesepeda. Ya ada yang punya 10, ada yang 20, ada yang 100. Ada yang 600, 1000. Saya melihatnya sepedanya nganggur. Bagaimana ya sepeda itu bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Sepeda tidak hanya sepeda, tapi bermanfaat. Difungsikan sebagai alat transportasi. Jadi menyambung ke satu titik ke titik berikutnya. Jadi ada korelasi, ada kolaborasi, ada connection dengan naik sepeda. Nah, artinya bahwa ini pasti punya sepeda itu punya suatu rohnya sebagai alat menyampaikan yang apa menjadi suatu pemikiran dan apa yang menjadi sebuah potensi yang ada di wilayah itu, seperti itu. Kan di awal-awal belum punya kayak rute, belum terbayang mau jadi seperti apa, tapi meskipun udah punya pemikiran hidup di desa begitu. Tapi terus ada tamu pertama itu gimana Mas Toil memanage awal-awal? Nah, itu jadi saya pertama adalah pasti saya kayak sebuah band ya. Sebuah band itu kalau mau main pasti ada latihan juga. Jadi ada kita survei juga seperti itu. Tapi surveinya juga belum maksimal. Belum amat. Paling nggak pengenal rute dulu. Rute itu penting banget. Jadi
kecepatan, kemudian waktu, kemudian dari satu titik ke titik lain, ke titik yang lain itu. jam berapa. Tapi saya belum tahu loh, ada titik-titik yang memang itu menjadi sebuah destinasi, daya tarik. Karena saya berpikir bahwa bersepeda keliling desa itu kuncinya. Berkeliling desa pasti akan sesuatu, karena di desa itu ada suatu kehidupan, ada keramah tamahan, ada yang kehidupan realita yang ada di situ, otentik juga kan, otentisitas yang ada di situ. Jadi di situ ada potensi yang mana ada buah, ada masyarakat, terus menerus itu ya, ada pasar, ada sekolahan, ada sawah, ada binatang-binatang, ada pemeliharaan itu kan menarik banget. Nah disitulah sebuah chemistry ataupun kehidupan yang sangat otentik di situ. Ya, akhirnya saya mengenalkan, ini toh para wisatawan. Jadi kita menyapa wisatawan itu kalau disapa, karena mungkin ya idealisme kemudian ketemu sosial. Loh, ada pertanyaan, kenapa saya disapa di sini? Loh, kok keramah tamahan tercipta. Jadi itu memang keseharian yang tidak saya setting. Itulah kehidupan yang di desa. Jadi kami berikan sebuah pengalaman-pengalaman yang memang benar-benar tidak disetting, yang ada di situ itu seperti itu. Nah, ketika ada ibu-ibu yang lagi menggendong cucunya atau menggendong anaknya, ya kita samperin. Nah, kita sapa, jajak ngobrol. Aku pernah ikut sekali kan, tiba-tiba masuk sekolahan ya. Lah, itu tidak janjian loh. Ya udah langsung aja masuk ke rumah penduduk, ya langsung aja masuk. Jadi kalau saya janji pasti akan pengesan atau mandi yang seger, yang fresh. Itu malah nggak otentik. Nggak otentik, dibuat-buat. Artinya bahwa kehidupan yang nyata itu adalah yang membuat sebuah kehidupan yang realita. Dan menarik buat para wisatawan. Itu kan 6 pertama. Terus kemudian kan nggak mungkin langsung 15, 20, 100, pasti ada turunnya, lalu kosongnya. Iya, pastilah. Jadi ada kosongnya, jadi ada buahnya juga, ada yang memang kalau para wisatawan mancanegara itu memang setelah ini diketahui oleh wisatawan itu, jadi ketularannya itu luar biasa. Mereka antar mereka itu. Jadi ini adalah simbol atau sebuah pengalaman yang luar biasa yang akan dijadikan sebuah ilmu market yang berikutnya. Yang saya berikan sebenarnya adalah kemaksimalan yang kami berikan. Kualitas yang kami pengalaman itu. Ilmu marketing adalah akan mengikuti berikutnya. Saya tidak memikirkan itu, tapi berpikiran saya adalah menservis yang sebaik mungkin, sebaik-baiknya mungkin, serial-serialnya seperti itu. Seotentik mungkin. Nggak usah saya bikin-bikin lah, pokoknya kita berikan yang terbaik, karena yang sudah ada di sini adalah yang udah baik seperti itu. Dan itu jadi kayak pengalaman yang menyenangkan buat wisatawan, dan karena dia senang, ditularkan ke orang lain. Iya. Mas Toil mendapati wisatawan yang baru karena ketular dari orang-orang yang sudah punya pengalaman di sini? Banyak banget. Umumnya kayak gitu? Umumnya seperti itu. Jadi malah ada tidak hanya 1 kali, 2 kali, ada yang 4 kali lo datang ke sini. Bolak-balik? Jujur, dari tahun 2008 sampai detik ini, kalau kemarin tadi malam saya buka email saya itu ada yang greeting, menyapa gitu. Betul. Pengen lagi ke sini? Pengen lagi sini. Ya itu yang ada di foto di depan itu ada 12 tahun itu. Kemarin dia bilang, I love Indonesia, I love Yogyakarta, I love you village. Kalau menurut Mas Toil, kenapa orang mau, atau orang asing ya terutama ya, orang Eropa kan, mau menikmati pengalaman di desa seperti ini? Ya karena tadi otentik. Jadi menjaga desa itu penting banget, keotentikan ini. Jadi desa yang sangat permai ini, jadi indah ini, karena menurut saya indah banget. Jadi ada tadi bahwa kehidupan masyarakat yang memang apa adanya. Jadi saya tidak pernah membuat-buat, artinya juga tidak pernah membentuk, jangan seperti ini, enggak juga mengalir aja. Los. Yang penting Mas Toil tahu titik-titik di mana akan ketemu dengan masyarakat. Jadi tiap trip pasti beda-beda tuh. Sangat berbeda. Banyak ketidakpastiannya juga. Ketidakpastiannya juga. Jadi sampai saat ini itu kalau rute saya tidak pernah sama, berbeda. Titik berhenti juga berbeda-beda. Jadi kan saya tidak sendiri juga. Jadi bagaimana saya menciptakan sebuah wisata ini ya, misalnya udah wisata desa. Wisata apa yang ada di desa? Bukan desa wisata. Bukan desa wisata. Apa bedanya wisata desa sama desa wisata? Iya, beda banget dong. Kalau desa wisata banyak dibikin-bikin, diada-adakan, dibuat-buat sedemikian rupa. Gapura digawe, tempat foto digawe, kemudian tempat
pokoknya istilah dibuat. Kalau saya itu desa wisata. Desa wisata. Kalau saya wisata desa. Wisata apa yang ada di desa. Ya dengan kehidupan desa itu sendiri. Dengan apa namanya kehidupan keseharian itu sendiri. Jadi dengan masih keotentisitasnya sendiri. Jadi aktivitas masyarakat, sedang mau ke pasar, sedang mau ke sekolah, sedang mau ke sawah, sedang ada di dapur, sedang ada di rumah. Dan dalam perjalanan ketika naik sepeda dari satu titik ke titik lain ketemu mereka, berhenti menyapa, berhenti disapa, bercerita, menyampaikan apa yang menjadi sebuah kehidupan sendiri. Itu baru nggak saya wisata desa dengan desa wisata. Nah, tadi kan Mas Toil mengatakan melibatkan masyarakat ya, karena kemanfaatannya yang mau digaungkan supaya juga masyarakat mendapatkan manfaat. Nah, melibatkan berapa orang sekarang dan bagaimana mereka dapat manfaat? Jadi saya mengetahui ternyata di sini ada suatu potensi, itu ada pembuatan tempe. Tempe. Itu tidak langsung ketemu ketika saya awal-awal kita mengenalkan sebuah pembuatan stagen tenun tradisional, tidak bareng itu. Jadi itu berkala loh itu. Sambil jalan. Karena tadi awalnya saya keliling desa. Karena sudah diberikan sebuah kegiatan masyarakat yang ada di situ aja udah kaya banget. Jadi kalau saya melihat tamu itu selalu membawa sebuah alat dokumentasi. Semua itu difoto di kamera, udah bawa kamera, handphone belum waktu itu ya. Kamera itu pasti membawa, diabadikan. Jadi kehidupan yang ada di situ, ya entah ada kupu-kupu, entah ada kinjeng kinjeng itu diabadikan, ada burung, ada pokoknya yang ditemui itu diabadikan. Nah, itulah yang apa di situ. Ternyata di situ di balik itu ada pembuatan tempe. Tempe itu tidak hanya satu orang, ada 2 tempe. Kemudian saya datang, Bu, bikin apa Bu De? Tempe. Saya bikin tempe. Wih, saya diajak masuk, gitu loh. Ternyata otentik banget, masih dengan kayunya itu masih kayu bakar. Masuk ke dapurnya. Masuk ke dapur itu, jadi malah diajak loh. Tidak saya langsung masuk. Pasti emes dong. Iya. Kayak begini. Jadi masih diajak masukkan itu masih dengan alat kayu bakar. Tungku yang tanah itu. Loh, ternyata saya amati. Duh, Bude, kok rano elektrik, rano listrik, rano pakai kompor. Loh, ini kan masih kebunku tuh masih banyak kebun-kebun yang masih ada kayu-kayu. Ya kayak saya keringkan kemudian untuk masak ini, dan ini saya masak juga masih keseharian saya, masak nasi, masak sayur. Pakai ini semua. Ternyata juga membuat tempe itu dengan alat itu, dengan kayu bakar. Nah, di situ walaupun tidak banyak, tidak mix kayak pabrik ya. Jadi membuat home industry. Ya, skalanya cukuplah sekilo. Jadi ada 5 kilo, setiap hari itu membuat 5 kilo, dan itu membuat tempe sudah puluhan tahun. Jadi saya tidak membuat. Jadi artinya apa komentar wisatawan melihat itu? Kaget banget. Tidak terduga kan? Tidak terduga. Jadi waktu itu membuat tempe biasanya saya lihat dengan plastik. Ini masih dengan daun pembungkusannya. Jadi saya terangkan dari pembuatan tempe dari awal, dari kedelai, membersihkan dari prosesnya itu sampai ke pembungkusan, sampai nanti penjualan. Jadi kan di situ juga ke pasar juga kan? Nanti? Ke pasar. Jadi waktu itu Bude-bude itu mengantarkan ke pasar, dijual ke pasar. Ikut di sana. Jadi di sana juga masih diantarkan dengan setiap paginya. Jadi tempe itu setiap pagi itu ada proses pembuatan, ada masih direndam, kemudian sudah jadi. Jadi silih berganti ada terus. Jadi sepanjang hari ada terus. Jadi itulah menjadi suatu kekayaan ini. Mau jam berapa aja pasti ketemu. Buat sekarang ke sana ada, malam ada. Lah itu di rumah masing-masing, di rumah penduduk itu sendiri. Nah, itu wisata desa. Wisata desa 24 jam ada loh. Itu pembuatan tempe. Dan itu nggak akan, Mas Toil kan menemukan ini tadinya nggak tahu kan? Tidak tahu loh. Kalau nggak pakai sepeda mungkin nggak akan tahu. Ketemu. Karena sepeda kan lambat kan? Terus berhenti, lihat orang. Tetapi keterlambatan dengan kayuhan, ada sesuatu yang didapatkan. Apa? Sabar. Okay. Konsisten. Kemudian juga peduli dan mencintai, menjaganya, melestarikannya, menyampaikan, merawatnya juga. Apa yang selain tadi tempe kan ketemu setelah Mas Toil menjalankan ini kan? Apalagi stagen ketemu juga atau sebelumnya udah tahu? Tempe itu sampai penggorengan, sampai mencicipi loh. Oh, gitu. Kalau tamu itu tidak mau mencicipi itu, jadi tamu itu untuk membuat sendiri. Terlibat untuk bikin? Terlibat sendiri. Kalau itu melihat proses, jadi ketika jadi itu sesuatu, jadi ini loh tempe. Selama ini tamu itu melihat tempe sudah jadi, sudah matang. Ternyata tempe masih berproses. Nah, mulai dari delay masih bulat-bulat. Nah, ketika tamu itu membuat, kemudian saya
dibawakan nanti 2 hari loh ya, 2 hari dikirim. bawa aja, nggak dikirim, dibawa dalam perjalanannya itu. Oh, dibawa pulang. Dibawa pulang. Entah nanti berkelanjutan dari entah nanti sampai di Jogja, entah nanti sampai ke Jawa Timur, entah sampai ke Bali. Udah jadi tempe. Udah jadi tempe. Nanti tolong nanti dibuka setiap 2 hari ini ke restoran. Minta tolong dan dengan chefnya. Ini pembuatan akan lebih bangga. Oh ini buat sendiri kemarin. Dirasakan jadi sendiri. kayak souvenir juga Ya, kayak souvenir. Souvenirnya nggak dibuat-buat. Nggak ya? dibuat-buat, dari Ada di pembuatan itu sendiri. Seperti itu. Nah itulah keterlibatan dalam wisatawan, kemudian juga yang punya juga pastinya udah kami ganti sedemikian rupa lah ya. Ya, Jadi biar untuk kemanfaatan masyarakat, Mas Tauhil melibatkan berapa orang untuk kegiatan wisata desa ini? Wisata dari saya waktu sendiri, kemudian 2 orang, 3 orang, sekarang kurang lebih ada 15 orang yang saya libatkan sebagai ya kayak pemiliknya juga lah gitu. Jadi memang dia biar juga mempunyai rasa memiliki yang sangat kuat manfaat. Masyarakat di sini, desa masyarakat di sini. Jadi ada pemuda-pemuda sini ya, masyarakat sini ya masih pemuda-pemudi yang ikut dalam kepengurusan Tauhil Fit ini. Meskipun mereka punya aktivitas yang lain. Iya. Begitu Jadi di sini adalah freelance, Mas. Oh, freelance. Freelance. Jadi ketika ada tamu-tamu di sini adalah memang udah terbooking sangat rapi banget tuh. Wah, ini sangat rapi. Pengalaman di agent sama di hotel ya. Kapan saya Udah tahu. Okay. Jadi maksudnya kalau pas lo ya saya tidur loh, Pak. Nggak ada deadline lagi ya? Nggak ada deadline lagi. Saya udah ngitung kan, Ngitung, suatu udah. saat akan ada. Itulah menikmati hidup dan pastinya adalah menikmati bersama seperti itu. Di sela-sela loh ya. Jadi kita tidak boleh juga bekerja terus, nggak boleh. Harus ada jedanya untuk istirahat, mengistirahatkan pikiran, mengistirahatkan raga juga perlu dijaga untuk kembali lagi fresh. Kemudian kita akan maksimal lagi untuk memberikan sebuah pelayanan ataupun menggali yang lainnya. Dari 2006, 2008 sampai 2022 ini. Ya. Pasti ada pasang surut. Oh, pastilah. Saat paling gelap kapan? Pandemi, Mas. Kerasa banget ya. Itu bener-bener 0. Zero. Oke. 0 sama zero apanya? Ya 0 kosong, kalau 0 nggak ada. Itu memang menurut saya terberat bagi kami, tetapi juga slow-slow aja sih. Kenapa? Karena? Ya hidup di desa kok. Oh. Hidup di desa itu ya pastinya saya punya pekarangan lah ya. Jadi di situ punya ada support system. Iya. Jadi ada sawah juga. Sawah juga kalau pandemi juga kita jalan terus, tetap panen, tetap ada palawija, ada sumber yang ada sekitar ini. Kan punya kelapa juga, ada buah juga. Meskipun bisnisnya nggak jalan, tapi untuk hidup nggak khawatir sama sekali. Khawatir. Ini yang kemarin saya ngobrol sama Pak Eko juga, ternyata desa itu berdaya tahan lebih kuat ketika pandemi dibanding kota. Banget. Daya pangan, daya juang lebih akan kuat di desa. Kenapa tadi? Karena di sini juga bahwa masyarakat itu masih gotong royong, saling membantu, saling support ya. Ya. Ini juga buah dari selama ini kami bermasyarakat ya. Ketika ada income ya kita berbagi dengan masyarakat. Bukan di HI sendiri. Bukan, jangan. Itu kemudian tercermin ketika pandemi ini. Orang saling membantu ya. Saya terharu banget loh. Jadi simbah-simbah ibu-ibu yang petani-petani itu nganter. Ini ada sayuran Mas Tauhil. Yang branding fan. Jadi mereka datang karena sebelumnya dapat manfaatnya ya. Ada buah Mas Tauhil. Mas Tauhil, selama pandemi kok nggak ada kelihatan kemana gitu loh. Saya itu mengharapkan banget datang ke sini, tiba-tiba nggak datang. Kemana? Malah datang ke sini nganter. Hasil palawija, hasil panen. Padahal saya maaf, saya juga punya sawah Mas. Jadi ketahanan mereka pangan. Ingat ya, mereka ingat. Ternyata juga ya tadi ada sebuah bermanfaat bareng itu. Jadi apa yang kita tanam ya itu akan kita petik. Saya merasakan sendiri di pandemi itu. Di pandemi itu. Meskipun 0 atau 0 nggak ada. Tidak ada sekali. Kalau kita paksakan ada juga nggak mungkin. Karena juga pintu kami ada dunia Mas. Kalau dia ditutup, ya pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Nah ini kami pelaku wisata mancanegara pasti akan yang berdampak sangat. Iya persis. Bali kan paling serius kan, karena serius. Dia wisatawan asingnya paling banyak ya. Nah untungnya kami itu tinggal di desa yang memang kehidupan kami ada di desa. Dan tadi nggak dibuat-buat. Nggak dibuat-buat. Iya. Ya hidup seperti biasanya aja. Jadi saya berpikir, wah dulu juga saya tidak jadi apa-apa. Kalau juga survive juga. Survive gitu ya? Kalau sekarang jadi apa-apa, ya harus lebih bermanfaat untuk masyarakat, banyak orang.
Ya jiwa-jiwa ini yang perlu dipelajari bahwa para wisatawan yang di sini ada segmented orang-orang yang berpunya ataupun yang memang merindukan seperti ini. Ya bagaimana saya juga akan merindukan seperti itu. Artinya juga kemanfaatan ini harus dipupuk, harus dilestarikan, harus dikembangkan, harus disampaikan. Ada godaan nggak ketika 0 atau 0 itu nggak ada tamu? Ini kan koleksi sepedanya banyak. Lalu Banyak banget. apa? Banyak banget. Jadi ketika tamu mancanegara tidak datang ke sini, ternyata yang dari domestik itu banyak banget, segmented. Ternyata udah disentuh atau informasi ini udah melebar kemana-mana. Tanpa Mas Toil buat. Tanpa saya buat. Jadi orang Segmented. lain. Datang ke Jakarta, tapi itu 2 hari, 1 hari dadakan datang. Tapi kalau datang secara langsung saya maaf tidak bisa, Mas. Harus janjian. Harus janjian, maaf, harus janjian. Biar apa? Bermaksimal. Karena saya akan menyiapkan, saya akan melibatkan masyarakat ya. Oh, saya pesen makanan, jajanan tradisionalnya dari ininya. Jadi biar tetap fresh. Nah, ketika datang ke sini, tiba-tiba waktu itu, Mas, saya tertarik dengan ini. Mas, saya mau dong dengan televisi ini, sepeda ini. Pada mau dibeli. Mau dibeli. Maaf, saya bukan menjual barang-barang ini. Kenapa? Kalau barang-barang saya jual, ya saya bisa sih mencari lagi, tapi bukan ini, rohnya bukan di sini. Karena sebagai alat transportasi dan ini adalah sudah memberikan sebuah jasa yang sangat luar biasa, kemanfaatan untuk masyarakat ya. Kami untuk masyarakat itu, seperti itu. Godaan ada tapi godaan harga luar survive. biasa. Ini kalau tahu orang rumah mungkin kenapa Jangan dijual, tapi Mas Toil bukan itu, biarlah bertahan. Sabar aja, sabar, pasti akan terjadi, akan ada waktunya lagi, nanti akan kembali. Butuh kesabaran dan butuh keuletan, dan ini adalah godaan yang memang kadang-kadang juga antara kebutuhan, antara sebuah kemauan, keinginan berbeda, tapi harus direm. Kembali kita akan diberikan sebuah Nah, keteguhan hati Mas Toil untuk mempertahankan itu apa yang ya konsistensi. Mempertahankan, saya masih punya pandangan jauh ke depan banget bahwa ini pasti akan dicari oleh siapapun nanti. Ini pandemi kan udah mau habis, ada kelihatan dampaknya. Iya, udah ada lah, udah ada celah-celah, ada nada-nada yang sangat menggembirakan. Apa tandanya? Ya kebijakan pemerintah yang sudah dibuka. Ya, sudah karantina udah siap, kemudian juga fasilitas yang dari berbagai macam fasilitas ini sudah dilebarkan, diluaskan. Nah, kemarin juga dibuka sebuah di-collect dari agent dari Eropa. Yang pertama dulu sudah mau masuk ke Indonesia. Dan menjadi pilihan adalah Toil Fit jadi salah satunya juga menjadi bagian dari tur wisata Indonesia di Yogyakarta. Itu bangga loh, bahagia banget. Saya terharu banget. Bangga, terharu, dan saya memang kaget juga. Ternyata selama ini yang kami berikan itu masih dicari lagi. Saya nggak tahu, jadi ya ada pesimis juga loh, Mas. Iya, waktu pandemi. Ya. Akan dicari lagi enggak ya? Bagaimana caranya? Tapi saya bilang bahwa saya yakin bahwa yang saya berikan kepada para tamu dan wisatawan yang datang ke sini adalah memang ketulusan, realita kehidupan masyarakat yang ini. Ya, saya berpikir bahwa pasti ada datang kembali dan akan memberikan informasi ini ke banyak orang. Kejawab sekarang. Tanggal 17 kemarin saya dihubungi dari pihak luar bahwa siap-siap di totalitas tahun 2020 yang kemarin di cancel ataupun di hold itu digeser tahun 2001 ya juga belum jelas. Tahun 2002 ini sudah mulai masuk. Wow. Full. Setahun. Wah, luar biasa, setahun full. Itu buah yang Mas Toil tanam dengan konsistensi tadi ya. Iya. Dan ini sudah saya kabarkan kepada semua guide-guide yang di sini. Bersyukur semua. Bersiap-siap. Artinya saya sampaikan kenapa yang harus bersiap-siap lagi. Akhirnya saya undang ke sini lagi untuk ayo kita adaptasi lagi, kita belajar lagi. Kita kemarin dengan perjalanan yang 2 tahun vakum, kemudian perjalanan yang 12 tahun kita berjalan itu, ayo kita sesuatu yang baru lagi. Kita bikin sebuah inovasi ataupun pelayanan yang lebih berkualitas. Kapan pertama akan datang dari rombongan yang kemarin kontak? April nanti. April. Wow, okay. April. Dan itu akan berlanjut. Kalau di minggu ini atau di bulan ini nanti tanggal 26 Maret ini. Ya. Lokal atau? Tapi lokal Jakarta.
Dan itu juga buah dari informasi-informasi yang menyebar ke semua lini itu, ke semua arah. Jadi memang ini virus ini kita berikan ke semuanya. Artinya, ya kehidupan desa ini ya realita ini. Adanya kejujuran ya Masnya seperti itu. Ketulusan ya. Ketulusan. Memberikan layanan ke Memberi pelayanan. masyarakat. Ya. Mas Toil membedakan nggak antara wisatawan asing dan wisatawan domestik? Sebenarnya kalau perbedaan tidak ada perbedaan. Semua adalah Pelayanannya VIP, sama. pelayanannya sama. Jadi malah saya berikan sebuah kayak tadi price list dengan harga yang wisatawan mancanegara diambil kok. Yang menjadi perbedaan, ya hanya ada perbedaan wisata mancanegara dan domestik itu aja. Ya karena memang kemampuannya. Karena ya. punya kemampuan dan segmennya itu Segmennya terbentuk, beda, sudah ya. terbentuk Mas. Itu. Jadi yakin aja di situ, udahlah. Di situ aja lah. Itu. Kalau boleh tanya, kalau wisatawan asing itu kalau satu trip mereka mengeluarkan biaya berapa? Satu orang 400.000. 400.000. Kalau mulai 2 orang sampai 10 orang 350.000. Ada diskon ya kalau rombongan. Ada diskon lah 325.000 per orang. per itu orang. kayak setengah hari perjalanan. Iya. bersepeda. Enggak. Sehari. 4 jam. 4 jam. Paling nggak 2 jam 4 jam. Tetapi saya beri suatu keleluasan waktu sehari saya lebih seneng dong. Bayarnya sama. Kenapa? Semakin tamu itu melihat Lama di sini. itu adalah sebuah market yang jitu, market yang luar biasa. Otomatis akan melihatnya dampak yang luas. dampaknya. Berarti mereka adalah menikmati. Itu ilmu market yang kami berikan. Semakin banyak mereka lihat, aku semakin seneng. Tapi tidak menambah biaya enggak. Enggak ya. Tapi rata-rata 4 jam ya. Rata-rata 4 jam, Dari 2 jam, pagi 3 hari jam, ya? 4 jam pagi hari atau sore hari. Jadi dari jam 8, 9, 10, 11 makan siang selesai. Dari sore jam 3, 4, 5, 6 selesai sampai dinner seperti itu. Nah itu aja udah. Dengan silih berganti aktivitas masyarakat yang selalu ada dan selalu pengalamannya beda pengalaman juga itu ya? beda juga. Tadi ada pembuatan tempe, ketupat, tenun tradisional, pembuatan tas, rajutan itu banyak banget di sini. Dan di rumah masing-masing, Mas. Ya. Dan di jalan kalau ada musim buah beda-beda. Ada kan? buahnya Ada masing-masing. lengkeng, Ada rambutan, kelengkeng, ada rambutan, pisang. ada jambu, ada mangga, ada pisang, ada nanas. Aduh, banyak banget, Mas. Dan pasti orang asing kagum juga. ngeliat Kagum juga. Sekaligus Kekaguman jalan itu tidak hanya ini nanas, ini pisang, ini mangga, enggak. Ya kita ceritakan telling story toh, Mas. Oh, oke. Kalau hanya ini, wah banyak di sana Udah di tahu negaranya. Tapi kita berikan sebuah pengalaman proses itu yang kita berikan. Gimana mereka membuat atau menanam Betul. dan panen. Jadi di sini ada holiday dan edukasi yang berbasis dengan alam pedesaan. Dengan Kehidupan sarana alam sepeda pedesaan. tadi. Dengan sarana sepeda tua ini. Hmm. Nah pemikiran ini adalah memang sudah menjadi sebuah proses yang panjang. Oh ini menjadi sebuah hal yang memang harus berbeda. Bukan desa wisata tapi wisata desa. Yang lahir memang dari alam pedesaan ini dengan potensial ini. Potensi yang ada ini saya gali, saya cermati dan pengalaman-pengalaman yang memang proses yang panjang itu berkolaborasi sangat indah, bersinergi, kolaborasi. Ya. Itu penting banget. Tadi menjadi berbeda kan, tapi tidak dibuat-buat kan? Betul. Menjadi berbedanya karena memang udah ada di situ tuh, Ya. otentik di situ, sehingga tinggal dikeluarkan aja tuh. Ya. Bahwa masyarakat itu melakukan aktivitas harian ya ke sawah, membuat tempe Ya. tadi, ke pasar. Ya. Dan temuan tiap hari itu kan pasti beda-beda tuh. Sangat berbeda. Dan ketemu orangnya juga pasti beda-beda. Sangat berbeda. Itu pasti kenapa pengalaman, aku bilang ada yang 4 kali datang, pasti dia pengalamannya pasti beda. Berbeda-beda. terus. Ya, berbeda terus. Jadi ingin menggali yang lebih banyak seperti itu. Dan apa yang saya senangi adalah kalau wisatawan mancanegara itu selalu ditulis, ada yang menulisnya, Oh, mereka mencatatnya. Ini mungkin akan menjadi sebuah keluarnya tahun berapa saya nggak tahu. Tapi mereka mencatat. Ya pasti ada akan kita pengalaman. tunggu tahun berapa, mungkin tahun the next, tahun generasi berikutnya ada sebuah desa yang tertulis di sebuah cerita yang ada di luar gitu. di luar. Ya kita tunggu, saya juga nggak tahu tuh. Kita mengalir kok. Jadi artinya bahwa sedemikian rupa didetail banget. Jadi ini ada, saya yakin bahwa kalau saya secara jangka pendek pasti ini akan diceritakan menjadi cucu-cucunya ataupun teman koleganya. Itu pemikiran secara pendek. Yeah. Secara panjang ya akan jadi sebuah dokumentasi yang realita seperti Yeah, itu. yeah, yeah. Jadi ada perubahan-perubahan karena hidup ini ada banyak perubahan. Tetapi desa ya desa.
Desa dengan Kekayaan, dengan kemampuan tadi support system di kaya loh, desa tuh lebih kaya lihat, banget loh, iya. lebih hidup, Iya. lebih berdaya tahan gitu. Betul, bisa tahan. Saya amati ada tamu nih. Ada tamu melihat, punya sapi 2, sawah yang luas, rumah yang melihatnya kan bukan dari apa yang wahnya kan, tapi kehidupannya itu bertahannya. Jadi ketahanan pangan tuh banget gitu, nyata. Mau ayam juga ayamnya bebas Berkeliaran. berkeliaran gitu. Tapi buat orang Itu asing jadi masih menarik ada loh. itu kan? Ayam tuh loh mas. Ayam berkeliaran tuh loh. Ayam ke mana-mana, nggak hilang. Oh enggak. Loh ini kalau mau makan ya mereka bisa ngambil telurnya. Ayam saya yakin juga pasti akan menyembelihnya kan itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan sih kalau saya lihat seperti itu. Jadi daya tahan desa itu Daya tahan nyata desa. dari apa yang dirawat, apa yang dilakukan, Lakukan, ya. dan orang-orang yang berwisata ini ngelihat ini justru otentisitasnya di situ Iya. ya. Itu benar-benar apa? Benar-benar kami rasakan dan kami jalankan dan kami benar-benar hidup dari Kan tadi malam. secara bisnis ini ada nilainya karena kan mendatangkan uang ya, Mas Towil bisa memilih kapan akan bekerja, kapan akan istirahat. Itu kan sesuatu yang mewah banget tuh, nggak dikejar deadline. Yang kedua kemanfaatannya nyata kan, paling tidak 15 pemuda desa itu digerakkan kalau ada tamu dan mereka dapat manfaat, kayak ibu-ibu yang tadi pas pandemi simbol-simbol itu bawa hasil pangan itu kan mereka rindu tuh, kok nggak ada lagi manfaatan. Yang ketiga ya Mas Towil melihat ini merawat kampung nih, jadi apa yang hidup, apa yang tumbuh di sini dijadikan bagian dari keberlangsungan di desa ini. Ini kalau tahun 2017 itu atau 18 ya, aku datang ke Inggris tuh ngomong social entrepreneurship. Nah, Mas Towil memikirkan ini atau ini ya jalan aja, nggak ada kategori-kategori itu? Ini jalan aja sih. Karena kehidupan saya dari kecil memang di desa. Kayak gini. Jadi saya mentransfernya dari orang yang metropolitan orang kota. Jadi kan gampang banget. Jadi ada 2 yang berbeda, orang desa, orang kota. Ya udah, saya cerita tentang desa dan match dengan orang kota. Ternyata ada kesinambungan sangat luar biasa. Ada perbedaan yang mana juga bisa menjadikan sebuah hal yang baru, semangat yang baru, pengalaman yang baru, ilmu yang baru. Kan ada romantisme nih Mas Towil, kayak misalnya saya atau generasi saya yang memang berasal dari desa ya, entah kapanpun dia berangkat dari desanya lalu pindah ke kota di wilayah urban. Tapi ada mimpi-mimpi kayak mimpi agraris sih, pulang ke desa, lalu ingin mengenang romantisme desa. Ya, menurut Mas Towil itu romantisme yang cocok dengan wisata ini, atau itu kan kayak cuman sebentar aja mereka mengalami, atau harusnya gimana kalau Mas Towil? Ya, harusnya harus terjun memang hidup di desa dulu, baru menceritakan apa kehidupannya ada di kota. Jadi pengalaman hidup di kota, pengalaman hidup di desa dibawa ke pengalaman hidup di kota, kemudian kembali ke desa toh, berarti pengalaman di kota kembalikan ke desa itu sendiri. Jadi itu akan bisa merawat, akan bisa menjaganya, karena sangat bertolak belakang loh kehidupan desa sama kota. Sangat berbeda banget. Jadi kan bayangkan ini aja sepi kayak ini setiap hari seperti ini loh. Jadi dibuat lambat. Nah, beda banget sama kota. Kota kan wah, rapet banget. Kemrungsung, rapet banget. Di sini bener-bener kayak klik. Wis loh, lereno. Nah, ini yang harus disampaikan, bahwa kehidupan di desa ini perlu dirawat, dijaga. Jadi artinya bahwa konsistensi, merawat, juga melestarikan, tidak hanya merawat juga banyak hal ya. Merawat itu juga bisa menanam pohon-pohon, buah-buah itu, kemudian juga sawah jangan dibangun rumah-rumah yang permanen, kemudian seperti itu loh. Jadi itu akan memperpanjang kelangsungan hidup di desa, generasi berikutnya di desa. Dan kalau dari sisi ini sebenarnya kan ada pendapat ini yang tadi kita ngomongin soal desa wisata dan wisata desa. Menurut saya desa wisata itu term yang keliru karena membuat sesuatu menjadi tidak alamiah. Nah, itu kan. Padahal itu kan kayak upaya untuk membuat desa menjadi kayak kota. Padahal kan nggak gitu. Harusnya desa udah punya kekayaan luar biasa. Desa itu sudah punya apa artistik, sudah punya apanya daya hidup yang lebih lama. Jangan bayangkan, dilihat aja pohon aja masih pohon itu yang jangan lihat itu kan puluhan tahun berdiri, puluhan tahun tumbuh. Nah itu jadi artinya bahwa
oksigen yang ada di desa ini adalah memperpanjang kehidupan ini, kehidupan kita. Kalau di kota-kotain, ya tadi ada penebangan, ada Sawah-sawah hilang. sawah-sawah hilang. sebagainya. Itu merupakan sebuah mempercepat apa ya, mempercepat sirnanya ya. Desa-desa. Desa-desa itu. Dan mimpi desa Mimpi menjadi itu kota menjadi itu menurutku kota. keliru sih sebenarnya. Keliru. Karena desa udah bener dengan segala kekayaan dan Betul. kearifannya ya. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di desa, ayo jagalah desa itu sendiri. Jangan bermimpi untuk jadi Jangan orang bermimpi kota. untuk menjadi kota. Karena orang kota aja pengen kayak di desa kan. Karena orang kota ingin di desa. Terbukti loh ini. Terbukti. Dari wisatawan-wisatawan itu. Jadi wisatawan ini. Jadi akhirnya jadi kemarin sudah saya bilang, saya sudah punya pemikiran back to nature, back to nature. Ini terjawab. Kembali ke desa, kembali ke alam, kembali ke kehidupan yang realita. Dan wisatawan pasca pandemi kayaknya emang arahnya ke situ. Dan ini kayak Mas Toil dapat momentumnya lagi nih. Iya. Ketika tadi sabar 2 tahun nggak, tadi zero gitu ya. Terus ada godaan macem-macem. Tapi sekarang orang mau berwisata kan berpikir nih dekat dengan alam, merusak alam atau berbahaya buat kesehatan. Ternyata ini kan hal baik yang kemarin di pandemi diharapkan ada di sini kan, wisata desa back to nature tadi. Iya. Nah inilah sangat bersyukur banget ya. Jadi memang silih berganti. Pergantian ini adalah basicnya dari alam desa ya, alam yang masih fresh, yang kan desa kan luas banget. Dan dengan berbagai macam potensi, berbagai macam dengan kehidupan, berbagai macam dengan sebuah cara pandang yang intinya adalah masih banyak kekayaan yang ada di wilayah desa itu sendiri gitu. Kalau secara historis Mas Tobil kan juga membuat apa ya, ini kayak di situ nih ada jembatan Bantar ya, Bantar ya. Ini kan jadi salah satu kayak tadi Mas Tobil nggak hanya holiday tapi juga edukasi. Apa yang Mas Tobil mau tawarkan dengan ini? Museum Jembatan Bantar, kekayaan yang ada di desa ini. Ada jembatan yang sangat heritage di sini. Jembatan Bantar yang menghubungkan dua wilayah dari Kulon Progo kepada Yogyakarta atau dari Jawa Tengah ke Yogyakarta. Kemudian ada jembatan kereta api yang ada di Beling. Itu adalah sebuah heritage yang sangat-sangat bersejarah bagi bangsa ini. Karena menjadikan sebuah penyambung, penghubung seperti itu. Nah, dari zaman kolonial Belanda. Nah, itu perlu kita jaga. Jadi kekayaan yang ada di wilayah ini sudah luar biasa kaya. Jadi akhirnya ada sebuah museum Jembatan Bantar. Ya saya akan mempertahankan ataupun akan memberikan suatu edukasi bahwa di sini desa ini punya sumbangan sejarah yang sangat luar biasa. Ini Mas Toil temukan setelahnya kan berarti? Ini setelah masa pandemi ini. Masa Karena pandemi. melambat dan kemudian mengetahui ada yang di sekitar. Pastinya kesadaran. Kalau hanya karena tadi bahwa potensi-potensi yang ada di desa ini masih saya yakin masih akan tumbuh banyak tumbuhnya. Jadi sisi sejarah, sisi budaya. Ini budaya belum saya angkat secara akan saya gali lagi ini. Sebenarnya dulu ada kesenian-kesenian apa yang ada di desa ini. Karena bagaimanapun juga bahwa desa ini sudah menjadikan suatu jujukan dari berbagai macam negara. Hampir seluruh negara sudah ke sini. Nah, artinya bahwa kita harus semakin menggali lagi dengan tidak merubah, tapi akan menggali apa yang menjadi potensi di desa ini. Dengan tadi ada jembatan, ada museum, kemudian juga melebar. Dibutuhkan lagi sebuah pemikiran-pemikiran yang berkolaborasi dengan semuanya. Artinya masyarakat juga ayo dong kumpul. Tidak hanya sebagai melihat saja, jadi juga harus menjadi eksekutor. Harus menjadi pelaku juga seperti itu. Saya sangat terbuka sekali dengan kesemuanya ini. Jadi masa Mas Towil kemudian sekarang ibaratnya memanen apa yang ditanam belasan tahun sebelumnya itu, buah dari konsistensi yang dibangun dengan platform sepeda ini. Menurut Mas Towil cukup tidak untuk membangun kesadaran masyarakat desa? Ayo kita bangkit bersama deh dengan segala sarana yang kita miliki dan segala otentisitas yang tumbuh di desa ini. Ada kepercayaan diri itu? Ini modal yang sangat kuat banget bahwa potensi yang ada di desa ini sangatlah kaya banget. Loh, kenapa tidak kaya? Ada juga jembatan, ada rel kereta api. Lewat kan? Ya kalau pas lagi sepeda lihat ini kan pasti amazing. Itu sesuatu, kita cerita tentang kereta api. Dan nggak terduga kan? Tidak terduga. Nah, itulah kekayaan tidak disadari. Saya pasti udah sadar dari dulu. Karena udah ketemu di dunia wisata dan dunia tadi. Orang desa yang memang sudah bergaul dengan orang kota. Orang asing bahkan. Orang asing lagi. Jadi memang dari dulu, sorry Mas. Jadi kenapa saya bidik dari dulu orang asing dulu. Kenapa? Ya orang yang menghargai dengan kehidupan seperti ini orang asing yang notabene punya suatu
daya sosial yang tinggi juga, mereka lebih menghargai otentisitas desanya dibanding masyarakat kita sebenarnya. Betul, karena kesadaran ya, dibutuhkan kesadaran. Makanya sekarang adalah dipupuk sebuah kesadaran, kemudian pelestarian, kemudian juga merawat, membangun sebuah motivasi bahwa di wilayah ini itu banyak potensi yang masih terpendam. Dan ada percaya diri yang muncul karena dan lagi-lagi desa ini sudah dikenal di dunia, tidak hanya di Indonesia. Ada dampak ke masyarakat nggak? Misalnya kalau dulu kan urbanisasi atau keinginan orang ke kota tinggi. Setelah ini banyak sekali sekarang udah di desa. Balik ke desa. Banyak banget. Mengembangkan potensi yang ada di desa ini. Dengan tadi bahwa pembuatan kerajinan, kemudian pangan, pertanian itu sudah mulai tumbuh di desa ini. Dan ada kebanggaan baru untuk menghidupi itu lagi. Karena dulu mimpi anak-anak 90-an kan ya mau mentas ya ke kota ya. Sekarang justru kebalik ya. Kebalik. Sudah mulai ke alam desa. lagi. Karena tadi bahwa dengan dunia digital, udah digital juga di sini. Jadi sebenarnya ini juga sudah terkoneksi ke mana-mana. Jadi sudah bisa dikendalikan dari desa ini sendiri, seperti itu. Dengan pastinya adalah dengan kehidupan yang seperti ini, aman, nyaman, pangan juga aman, nyaman, dan teruji selama pandemi ini gitu. Lebih berdaya tahan ya. Dan kita udah bisa luas sekali untuk menyampaikan atau karena ada sosial media. Iya, sosial media ini sangatlah membuka suatu potensi, membuka dunia juga seperti itu. Kalau tadi membandingkan, kenapa orang asing lebih menghargai otentisitas desa ini dibanding wisatawan-wisatawan dalam negeri? Meskipun wisatawan dalam negeri sekarang juga tumbuh kan? Ya. Apa menurut Mas Tauil? Menurut saya, jadi kehidupan masyarakat domestik itu sendiri mungkin sudah selalu melihat, sudah jadi nggak ada jarak ya? Tidak ada jarak. Biasa banget gitu? Iya, betul seperti itu. Nah, kalau luar negeri memang tidak pernah menyentuh atau tersentuh ataupun hidup di alam seperti ini. Seperti itu, perbedaan seperti itu. Tapi kemudian ada muncul wisatawan domestik yang menghargai ini karena apa kira-kira? Ya, keingintahuan. Ingin belajar juga. Dan umumnya orang-orang kota ya? Orang-orang kota yang super orang kota. Yang berjarak dengan, wilayah desa ya? Desa, betul. Yang saya amati seperti itu. Dan udah ada segmen. Nah, untuk upaya kayak begini nih, ini kan banyak desa juga ingin tumbuh dengan semangat kayak gini. Dan saya yakin Mas Tauil juga kan jadi inspirator buat banyak orang nih. Nah, menurut Mas Tauil kalau untuk mengembangkan wisata desa, bukan desa wisata ya, itu apa persyarat yang harus dimiliki ya sebuah desa? Yang pastinya adalah potensi yang ada di desa itu didata dulu. Didata. Itu akan lebih mudah, akan lebih cepat. Dipetakan gitu ya? Dipetakan. Apa aja? Kemudian disampaikan. Dipetakan, disampaikan seperti itu. Jadi didata dulu apa-apa yang menjadi potensi yang menjadi sebuah potensi desa itu. Karena desa satu sama yang lain itu berbeda, Mas. Pasti berbeda. Dan nggak akan ada persaingan juga. Tidak ada persaingan, perbedaan itu. Jadi desa yang satu itu akan memberikan sebuah informasi ke desa yang berikutnya. Itu sangat penting banget. Jadi dibutuhkan jadi kolaborasi. Saya pasti akan siap ketika tidak ada di desa ini akan menjadikan informasi yang ada di desa berikutnya. Yang lain. Jadi kayak merelakan, oh ini kayaknya bukan segmen kita nih. Iya, desa sana kayak lebih cocok gitu. Betul, seperti itu. Oke. Jadi pertama mendata potensi desa. Lalu menjelaskan ya, artinya memberitahu kepada siapapun yang akan datang. Lalu apalagi yang kemudian bisa disiapkan untuk menjadikan desa itu siap dengan wisata itu? Ya pastinya terus-menerus diberikan suatu informasi ini, terus harus gencar banget. Dan pastinya adalah harus tetap konsisten, tidak mudah menyerah, harus terus dikasihkan terus seperti itu, digelontorkan. Bekal konsistensi itu kan ada keyakinan ya. Kalau tiba-tiba keyakinannya nggak tertemukan di rentang waktu tertentu, menurut Mas Tauil apa yang harus dilakukan? Dan butuh berapa lama untuk bilang ini butuh konsistensi atau ini harus disudahi? Pokoknya jangan menyerah, itu aja. Karena kalau masalah hasil kan tidak tahu kapan hasilnya, tapi paling nggak kita sudah bisa melakukan. Kalau hanya ide tok juga akan buntu. Tapi harus perlu dilakukan seperti itu. Eksekusi. Kalau pemikiran hanya pemikiran ide-ide itu hanya pemikiran, banyak orang yang pemikir. Tapi tidak banyak orang yang melakukan. Dan ketika melakukan pasti ada adjustment ya, atau ada perbaikan atau ada penyesuaian. Karena kita temannya banyak banget, Mas. Jadi berbagai macam sektor, berbagai macam segmen, berbagai macam keilmuan. Pasti akan kita kolaborasikan hal-hal seperti itu. Dan yang membuat Mas Tauil kuat untuk terus-menerus
bereksperimen, Banyak teman. eksekusi karena banyak teman. Banyak relasi, Jadi tidak menghakimi banyak sebagai kepercayaan. Iya dong, seperti itu. upaya sendiri tapi upaya bersama. Iya, harus saling menghormati, saling menjaga, saling berbagi, Saling memberi manfaat tadi. saling memberi manfaat, itu penting banget. Penting banget. Itu. Nah, ini terakhir. Berapa banyak pernah turis yang ikut dalam rombongan bersepeda Mas Towil selama panjang ini? Banyak banget, Mas. Nggak, pernah satu rombongan berapa banyak? Satu rombongan 30 orang. 30. Ya. Itu masih termanage? Masih Dengan termanage. 15 orang tadi? Masih termanage. Jadi, Mas, jadi guide-guide di sini itu adalah Freelancer tadi? private toh, Mas. Jadi setiap family, setiap grup satu guide atau 2 guide. Jadi tidak jadi satu, Mas. Oh, meskipun banyak, bisa rutenya beda-beda Iya, juga? beda-beda. Oh, Ini satu oke. keluarga, satu guide. Satu keluarga lagi, satu guide. Satu keluarga lagi, satu guide. Jadi sebenarnya Iya, sebanyak maksimal. apapun nggak ada soal ya? Nggak ada Karena soal. guide-nya ada Iya. semua. Siap, udah kita siapkan seperti itu. Jadi kesiapan yang kami siapkan adalah memang per family itu per guide. Kenapa? Kita berikan semaksimal mungkin Pengalaman. Jadi kita lebih dekat juga dengan para tamu, Keluarga itu. pada warga. Jadi guide itu bisa, fungsi guide adalah menceritakan, menjelaskan atau menjembatani ini. antara wisatawan dengan masyarakat, menjelaskan kedua belah pihak ini. Karena maaf, masyarakat sini juga belum banyak pandai yang berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga nggak banyak ya. Artinya bahwa ini fungsi guide itu menyampaikan, menjembatani hal ini. Dan pasti menarasikan kan apa Menarasikan. yang terjadi di desa Iya, ini. jadi akan lebih dekat banget dengan kedua belah pihak itu. Dan pesan saya pada para guide juga, jangan hanya dengan sampai di sini, berkorespondensilah dengan tamu kapanpun. Jadi kami berikan keleluasaan yang seluas-luasnya. Untuk mereka berhubungan setelah Betul, harus peristiwa tidak boleh pelit. Harus diberikan seluas-luasnya. Wajib. Karena udah ada yang ngatur sendiri rezeki itu. Oke. Rezeki nggak mungkin salah alamat. Salah alamat. Karena yang ngatur lebih jago dari JNE kali. Tapi Mas Towil pernah merasa khawatir nggak? Kan ini terbuka banget nih. Ya. Semua orang bisa meniru platform ini, bisa membuat ini mungkin di sebelah desanya Ya. Mas Towil. Ada perasaan khawatir? Enggak, kenapa? Enggak boleh. Enggak boleh. Ini milik Nggak sendiri. boleh. Kalau Harus ada yang disesuaikan. mau membuat ini di desa lain? Monggo. Oh. Malah belajar dengan saya dengan senang hati. Terbuka banget saya. Karena saya yakin bahwa yakinnya pasti akan ada perbedaan. Karena di desa itu sendiri juga ada perbedaan. Oke. Pasti juga ada perbedaan nanti. Jadi faktor desanya berbeda, penyelenggaranya beda. Kalaupun ada yang lain pun, silakan. Toh audiensnya juga akan beda juga. Beda juga. Malah memperkaya kemungkinan tumbuhnya desa itu ya. Kualitas itulah yang akan memberikan sebuah jawaban. Nah, untuk menjaga quality atau menjaga kendali mutu untuk layanannya, Mas Towil? Merawat, melestarikan. Berusaha merawat, melestarikan, dan menyampaikan. Kalau ada tools khusus nggak? Misalnya habis orang ikut wisata ini dikasih survei atau merasa puas atau enggak? iya, pasti ada lah. Jadi ada ini malah 99% Happy. suka happy semua loh. Jadi bawahnya happy, udah happy banget. Jadi sini adalah satu titik secuil desa ini bisa menjadikan sebuah pengalaman yang akan berkelanjutan. Oke. Jadi saya juga berpikir bahwa jadi ada beberapa tamu juga ya. Oh, di wilayah sana cemberut di sini kebuka. Oke. Itu para driver, para guide itu seneng banget ya. Itu akan berlanjut ke mana-mana. Dan driver akan cerita ke yang lain. Kemana-mana. Maksudnya cerita itu kalau tamu udah seneng, itu akan merembet kemana-mana, Mas. Nggak usah pakai marketing Nggak usah macam-macam. marketing ya. Oh, di sana udah seneng. Jadi akan mengunjungi tempat-tempat lain itu ada lebih mudah. Jadi kehappyan ini adalah milik juga para driver, para guide, para agent. Jadi setelah selesai akan review itu bagi pengalaman yang telah tur di Indonesia. Ternyata ada satu sisi yang memang bagus nih. Jadi akan tersebar kemana-mana itu. Dan itu kayak jadi tools marketing paling ampuh ya. Banget, sangat Quality, ampuh, sangat jitu. kesenangan orang. Ini keterbukaan yang memang saya harus buka karena tidak boleh tutup-tutup, harus disampaikan. Ya tadi kita juga akan menyebar kebahagiaan ini. Iya. Kalau kan 99, ada 1% ya. Umumnya kenapa orang nggak puas? Kurang lama. Wah, kurang lama. Jadi karena ingin hidup di desa, Iya. tinggal di sini aja loh. Mau bikin Kurang lama. rencana homestay? Nggak. Pastinya saya akan bikin. Jadi saya akan bikin melibatkan aja masyarakat ya? Oke. bertahap. Ya, yang ini pastinya adalah mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini mendengar, mengetahui ya bahwa potensi
masih besar Masih banget besar dikeluarkan. banget. Ini baru jendela aja ya. Ini baru jendela, buka jendela. Udah ngelihat, habis itu orang Iya, bisa tapi ngelihat. jendela dunia. Artinya bahwa inilah Yang melihat banyak sekali. melihat banyak sekali. Dan upaya yang Mas Towil lakukan ini kan butuh konsistensi yang panjang, akhirnya membawa manfaat dan hasil itu kan membuat senang ya. Pernah ngerasa sia-sia nggak? Atau ngerasa kok nggak muncul-muncul nih hasilnya? Kok nggak sesuai dengan harapan? Enggak. Karena saya yakin banget rezeki tidak akan menipu. Artinya tidak akan ini loh, akan Tidak mengkhianati. tidak mengkhianati. Jadi kerjakan dulu. Jadi sekarang udah mengikuti loh. Ternyata diikuti sekarang. Jadi buah kerja Dari yang hasilnya lama tuh mengikuti, Mas. itu kan kayak daya hidup atau nilai di desa yang kamu tanam ya yang akan kamu petik gitu ya. Itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Dan ini buat saya nih jadi reminder juga kalau tadi Mas Towil kan ngerasa kerja dengan deadline yang begitu kuat, waktu kayaknya kok bekerjaan terus, sekarang bekerja dengan kelegaan hati, ngatur sendiri dan sekarang kayak datang semua sendiri. Itu kan kemewahan banget. Itu. Ini bekerja dengan cinta. Wah, kelapa cek. Bekerja dengan cinta dan buahnya nyata ya, Buahnya nggak hanya nyata. buat sendiri tapi juga buat banyak orang. Banyak orang masyarakat. Ya keren lah ini. Saya baru kebuka soal desa wisata dan wisata desa nih. Nah, wisata desa itu memang memunculkan otentisitas desa tanpa harus membuat-buat dan membawa nilai itu kepada orang-orang yang datang ke sini untuk mensyukuri, oh desa itu berdaya hidup luar biasa. Dan pandemi jadi bukti itu sih. Orang desa lebih sehat, lebih kuat, lebih mampu tadi ya, gotong royong itu. Dan nggak nyangka juga tiba-tiba Simba-Simba datang, Mas Towil dia panen apa? Iya. Bagus itu. Ya mudah-mudahan desanya makin kuat dan jadi contoh buat desa lain. Kayaknya mau ke Lamongan juga ya? Oh iya, Ya kayaknya orang lain atau desa lain ada terinspirasi desa untuk- lain. Jadi di situ kan ada merti desa. Saya akan suruh bicara tentang yang saya lakukan selama ini. Jadi akan dirawat oleh Pak Bupatinya di Lamongan. Oke. Nanti tanggal 20. Nah, Oh, oke. Upaya untuk membangun Ya. wisata desa di sana. betul. Dan saya akan sampaikan seperti ini. Jadi akan saya sampaikan trik tips ya. tipnya ya. Membangun wisata desa bukan desa wisata. Wisata. Kalau desa wisata dibuat-buat, kalau wisata desa apa yang ada otentisitasnya dimunculkan kepada publik. Ya tetap otentik lah Mas Towil ini saya ketemu Amin. lebih dari 12 tahun. Berapa kalau 2008 sekarang berarti udah 14 tahun. 14 tahun ya. Ya, dan kita masih melihat konsistensi Mas Towil dengan rambut gondrongnya, badannya yang segini-gini aja nih, dan sepedanya tapi tambah banyak. Nah, mudah-mudahan ini membawa manfaat nggak hanya buat Mas Towil tapi masyarakat desa di sini. Thank you Mas Towil. Terima kasih. Waktunya Terima kasih untuk semuanya. ngobrol nih, saya dapat silir-silirnya dan kita tinggal ngopi di situ. Dasril mana Dasril? Woi. Thank you ya.